Malaysia dah masuk MCU. Ada tak negara yang tak masuk MCU lagi? Cuba korang komen. Aku tak nak mention negara mana. I had this relationship with the building for the few days that I was there, where I would just be like having internal conversations and just like really coming at peace with what I was about to do. Marvel apa yang buat rakaman dalam Malaysia? Lain atau bukan movie yang kita akan dapat pada tahun hadapan, iaitu movie Thunderbolt. Halo gengs, kadang ya, yang bikin kita mikir keras tuh bukan karena Malaysia makin hebat, tapi karena mereka bisa sampai Hollywood, sementara kita masih sibuk berdebat di kolom komentar. Bayangin gengs, negara tetangga kita, Malaysia, resmi muncul dalam film Marvel Thunderbolts, salah satu proyek besar yang dinanti fans Marvel di seluruh dunia. Bukan sekadang jadi latar, tapi Malaysia tampil sebagai wajah Asia modern. Dan ini bukan hal kecil gengs. Ini bukti kalau mereka udah diakui dunia internasional, bahkan oleh industri hiburan terbesar di planet ini, Hollywood. Malaysia dah masuk MCU. Ada tak negara yang tak masuk MCU lagi? Cuba korang komen. Aku tak nak mention negara mana. Tapi itulah, Malaysia memang betul-betul mendunia dalam filem Thunderbolts. Daripada mula movie sampai almost hujung tengah-tengah gitu, nama Malaysia dipetik banyak kali. Starting je pun, korang dah nampak dah scene dekat Merdeka 118. So bila kau sebagai rakyat Malaysia tonton filem MCU yang ada Malaysia dalam tu, bangga weh. Untuk credit scene dalam filem Thunderbolts ni ada dua. Satu mid credit scene yang bagi aku agak fun tapi tak penting. Masa ni kalau korang nak ketandas, dipersilakan. Yang end credit scene tu, yang tu best, yang tu penting. Dan yang tu adalah end credit scene paling lama dalam mana-mana filem di dalam MCU. Aku tak nak cerita Thunderbolts ni mengisahkan pasal apa, yang tu korang boleh cari sendiri, tengok trailer ke apa ke. Kadang kau tengok trailer pun, end up movie dia kau rasa, oh lah aku ingatkan jadi macam tu, rupanya tak, jadi benda lain. Itu apa yang aku rasa lah. So better untuk aku tak cerita filem ni pasal apa, takut spoiler. Kalau aku kena bagi bintang untuk Thunderbolts, aku akan bagi 4.5 bintang daripada 5 bintang. Seriously best gila, tapi aku tak setuju kalau ikut rating Rotten Tomatoes, second best Marvel movie of all time. Aku rasa agak overclaim sikit. Diorang tak claim, tapi itulah rating diorang. Aku rasa ada je movie MCU lain yang lagi best daripada Thunderbolts, but then personal preference kan. So tak apalah. Banyak benda yang aku suka dan banyak juga benda yang aku tak suka dengan filem Thunderbolts ni, tapi disebabkan aku enjoy dan juga puas hati, aku okey nak bagi 4.5 bintang daripada 5 bintang macam aku cakap tadi. Cumanya nampak dekat sini yang sekarang ni Marvel tengah duduk dalam fasa kurang build up ataupun agak rushing nak build up. So kalau korang dah tengok Thunderbolts, mungkin korang akan faham, dan kalau korang tengok Captain America hari tu pun mungkin korang akan faham. Yelah, tahun depan dah nak Avengers Doomsday. Tak banyak masa dah untuk Marvel. Nak tak nak, dia orang rush je lah. Tapi Thunderbolts ni movie last tu Phase 5 MCU kan. So hopefully Phase 6 nanti Fantastic Four First Step akan start much better daripada semua yang kita tengok sebelum ni. Siapa yang udah nonton film Marvel terbaru Thunderbolts? Tahu nggak kamu bahwa ada adegan stunt mengerikan yang dilakukan oleh salah satu bintang film ini loh? Florence Pugh yang berperan sebagai Yelena harus melompat dari Gedung Merdeka 118 di Kuala Lumpur, Malaysia. Ternyata Florence melakukan adegan ini sendiri loh mates. Demi bisa melakukan adegan stunt ini sendiri, Florence sampai harus memaksa para produser dari Marvel dan Disney yang melarang ia melakukan stunt tersebut. Namun, setelah banyak paksaan dari Florence, akhirnya ia diperbolehkan loncat dari Gedung Merdeka 118. Dan hasil akhir dari adegan ini bisa kamu tonton di film Thunderbolts. Kamu udah nonton Thunderbolts belum mates? Kalau sudah, coba sebutin adegan favorit kamu dari film tersebut. Tulis di kolom komentar ya. How you doing, Malaysia? Oh my god, I had such an amazing time in Malaysia. We were there for only a few days and we rehearsed it on one day and then shot it on another day, and I'd been so gung-ho the whole shooting experience about like, oh yeah, we're gonna go up there and we're gonna jump off, and then when we finally got go ahead I was like, oh shit, now I need to process jumping off that building. Ready, and 3, 2, 1, go! Yeah!
I had this relationship with the building for the few days that I was there, where I would just be like having internal conversations and just like really coming at peace with what I was about to do. And it was a mad experience. I loved it. And I loved being in Malaysia, and I really want to come back and actually spend more time there because the food was insane. I'd need to learn some of the best dishes, but I will 100% try and do something on Cooking with Flo with a Malaysian dish. Movie Marvel apa yang buat rakaman dalam Malaysia? Lain atau bukan movie yang kita akan dapat pada tahun hadapan, iaitu movie Thunderbolt. Seperti mana yang korang tengok dekat dalam teaser terbaru Thunderbolt tu, kita dapat tengok watak Yelena Belova ni ada di Medan Pasar Kuala Lumpur. Maksudnya negara kita ni dah muncul 2 kali dalam movie Marvel, tahu tak? Sebelum ni movie Venom, kali ni movie Thunderbolt. Tapi actually benda ni bagus lah untuk mempromosikan negara kita dekat negara-negara luar. Dan aku rasa macam excited untuk tonton movie ni, sebab movie ni akan menggabungkan macam-macam karakter macam Avenger dah, Mat. Sebab kalau korang tengok dekat teaser tu, ada US Agent, ada Ghost, ada Taskmaster, dan yang paling gempak, comeback Bucky, Mat. Aku dapat rasakan vibes Winter Soldier yang lama tu muncul balik, Mat. Dan dikatakan kita akan dapat tengok bangunan Avenger yang lama dalam movie ni. So like dan follow, tanda korang excited untuk tonton movie ni. Kenapa Yelena atau Thunderbolt ada dekat Kuala Lumpur? So baru-baru ni Marvel dah release behind the scene trailer. Yelena Belova dia terjun Merdeka 118. Apa kena mena Kuala Lumpur, Malaysia dengan cerita Marvel ni? Apa ada Merdeka 118 dalam filem Marvel? Marvel dia ada satu fictional city which is kita panggil Madripoor. Dia punya latar setting dia lebih kurang macam Asia punya setting lah. Merdeka 118 ni dia berada di dalam fictional city tersebut lah, which is Madripoor, dan kita tak panggil dia as Kuala Lumpur pun. Merdeka 118 ni adalah satu fasiliti rahsia untuk projek eksperimen soldier yang lain. Sebab kita tahu projek Super Soldier Serum ni dia bukan last dekat Captain America je. Sebab lepas tu dia ada macam projek lain seperti Weapon Plus, kita ada projek Soviet, dia create individual yang ada kebolehan macam Red Guardian. Apa kaitan 118 ni dengan filem ni? Merdeka 118 ni pun bukan simbol kemajuan, dia mungkin juga adalah satu fasiliti rahsia untuk projek yang kita tak tahu. Yang kita tahu macam Falcon and the Winter Soldier, ada lagi Super Soldier tinggal. Maybe untuk filem ni part 118 itu awal filem untuk bagi tahu mission Yelena untuk tutup rahsia or something lah. Siapa sebenarnya Thunderbolt ni? Senang cerita, Thunderbolt ni sebenarnya adalah Suicide Squad version MCU. Dia orang sebenarnya bukan hero, dia orang adalah bekas-bekas villain atau orang yang pernah buat something jahat. Dia direkrut jadi satu tim, which is nama tim dia adalah Thunderbolt. Kenapa 118 ni ada dalam scenes Madripoor ni? Mungkin Madripoor ni akan jadi satu base baru untuk jenayah-jenayah yang grounded. Sebab kita dah bosan asyik asal ada benda yang jahat je mesti dekat US. So dia nak berpindah ke something yang lebih different. That's why they create Madripoor. So that's why kita boleh nampak Merdeka 118 dalam filem ni. Pasal Thunderbolts memang akan jadi filem yang connect directly dengan Avengers Doomsday nanti. Teori korang pasal Thunderbolts ni, korang boleh komen dekat bawah. Kalau aku ada salah ke apa, korang just boleh betulkan kat komen. Okay, bye, ciao. Sekali lagi Malaysia mendapat perhatian dunia. Hari tu kecoh. Satu dunia Presiden China datang kat Malaysia. Tapi kali ni dia lain sikit. Menara ikonik kita Merdeka 118 menjadi mercu tanda dalam filem terbaru Marvel Thunderbolt. Mula je cerita ni, korang akan tengok scene Yelena dia terjun dari puncak menara bangunan ni. Jadi hari ni kita nak tengok apakah kisah di sebalik bangunan kedua tertinggi di dunia. Bangunan ni dibina betul-betul bersebelahan dengan Stadium Merdeka, iaitu tempat laungan kemerdekaan pertama negara pada 31 Ogos 1957. Ketinggian dia adalah sekitar 2,227 kaki dan mempunyai 118 tingkat. Kos untuk bina bangunan ni adalah sekitar 5 bilion ringgit dan direka oleh firma arkitek dari Australia. Tapi yang bestnya, dia bukan sekadar reka untuk cantik, tapi bangunan ni diinspirasikan daripada bentuk tangan Tengku Abdul Rahman ketika melaungkan Merdeka. Dan dalam Merdeka ni ada macam-macam, antaranya hotel mewah, pusat beli belah, ruang pejabat, kediaman dan juga dek pemerhati yang bakal jadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Waktu malam dia punya lighting dia ikut garisan bentuk geometri Melayu. Dan dalam filem Thunderbolt ni, Merdeka 118 jadi salah satu lokasi penting untuk operasi mereka. Tak silap dalam filem ni dia ada sebut 4 ke 5 kali lah Malaysia.
Jadi agaknya lepas ni orang mereka bila tengok cerita Marvel ni baru dia tahu Malaysia ni bukan calang-calang. Siapa kat sini dah tengok cerita Thunderbolt ni? Apa pendapat korang? Cuba komen dekat bawah. Gue baru tahu Florence Pugh beneran lompat dari gedung tertinggi kedua di dunia, yaitu Gedung Merdeka di Malaysia buat film ini. Marvel akhirnya bener-bener ngasih kita minum dingin pas lagi capek dan puyeng sama multiverse. Seger banget. And this is what I'm talking about. Chilai's here and let's talk about Thunderbolts. Walaupun film ini adalah part dari MCU, gue bisa bilang kalau filmnya ini tuh tetap bisa dinikmati sama non-Marvel fans dan gak wajib nonton film-film sebelumnya deh kayaknya, berkat karakter development yang cukup baik di film ini. Jadi singkatnya ini tuh tentang beberapa anti-hero MCU yang tadinya masing-masing nih, tapi terpaksa gabung jadi satu geng baru yang disebut Thunderbolts dan harus bersatu buat menghentikan ancaman besar dan berbahaya. Satu hal yang bikin gue cukup amazed, film ini tuh berhasil menciptakan chemistry yang kuat antar karakternya. Dari beberapa orang yang gak cocok dan totally different one another, jadi benar-benar klop tanpa terkesan maksa. Bahkan mereka sekocak dan semenyentuh itu at the end. Ada part dimana backstory-nya Sentry, terus Alexi Yelena, itu berhasil bikin gue dan temen-temen gue netesin air mata pas nonton. Acting-actingnya solid, apalagi Florence Pugh yang jadi Yelenanya ya. Asli gue gak ngerti deh ini orang ya, kenapa gitu. Selalu ada sparknya sendiri gitu setiap mainin film. Anyway, ada 2 credit scene di sini. Yang terakhir itu tuh cukup lama dan asli mind blowing gila. Overall gue suka banget sama filmnya. Berhasil banget bikin kita penonton peduli terhadap setiap karakternya dan penasaran what's next nih. Yang udah nonton gimana nih menurut kalian? Let me know what you think. Sekarang, coba bayangin gengs, Marvel, studio film raksasa yang super ketat dalam memilih lokasi sampai melirik Malaysia buat jadi bagian dari semestanya. Kuala Lumpur muncul dengan citra kota modern, aman, dan punya infrastruktur yang nggak kalah sama kota-kota besar dunia kayak New York, London, atau Seoul. Dan tahu nggak gengs, pemerintah Malaysia tuh pinter banget memanfaatkan momen ini. Mereka jadikan Thunderbolts bukan cuma promosi film, tapi juga promosi negara. Buat tunjukin ke dunia kalau Malaysia siap jadi pusat perfilman dan pariwisata modern di Asia Tenggara. Sekarang kita bandingin dikit gengs. Indonesia sebenarnya punya segalanya. Budaya kaya, alam luar biasa, bahkan punya lokasi yang bisa bikin sutradara Hollywood jatuh cinta. Tapi kenapa belum juga bisa sejauh itu? Jawabannya seringkali sederhana tapi pedih, ribet. Izin syuting yang berlapis, birokrasi lambat, promosi minim, dan kadang mental asal lemat aja yang bikin kesempatan emas itu lepas begitu aja. Kita terlalu sibuk bangga di atas kertas, tapi lupa menunjukkan ke dunia lewat aksi nyata. Ironisnya gengs, Malaysia nggak banyak ngomong, tapi pelan-pelan mereka tanam citra positif lewat film, arsitektur, dan teknologi. Dan hasilnya, dunia percaya, Hollywood percaya. Sementara, kita masih sibuk adu komentar soal siapa yang lebih berbudaya. Jadi gengs, sebelum kita iri lihat Malaysia nongol di film Marvel, mungkin saatnya kita belajar dari mereka. Kerja diam-diam, tapi hasilnya nyata. Fokus bangun kualitas, bukan cuma kuantitas. Kalau mau dunia kenal Indonesia, jangan cuma berharap dari wisata atau budaya, tapi juga dari cara kita tunjukkan kemajuan dan profesionalitas. Karena gengs, dunia nggak butuh dengar siapa paling bangga. Dunia mau lihat siapa yang benar-benar layak diakui. Malaysia udah buktiin lewat Thunderbolts. Sekarang pertanyaannya, kapan Indonesia bisa tembus ke level itu? Bukan karena nggak mampu, tapi kadang kita terlalu sibuk ngomong sampai lupa melangkah.